Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, Saudara Safir Wantin Pranoto, dia juga menulis tentang cerita ini yang dia ambil juga dari cerita orang lain. Dia mengatakan, jika Alkitab kita bersih, diri kita yang kotor. Jika Alkitab kita yang kotor, karena kita baca setiap hari, kita jadi bersih karena dibersihkan dari dalam, dibersihkan dalam dan luar. Ya, ini ceritanya begini. Ada seorang kakek, ya, yang selalu baca kitab suci, pagi merenungkan, membaca kitab suci. Nah, pada waktu liburan kan, dia punya cucu tinggal sama dia. Waktu dia lihat kakeknya, dia niru-niru juga, dia baca. Tapi pada waktu dia baca, dia terus lupa lagi. Setelah baca, kakek, saya baca-baca Alkitab ya. Kalau sudah selesai, saya lupa lagi, saya juga tidak mengerti apa isinya. Jadi untuk apa saya baca? Saya nggak mau baca ya. Lalu kakeknya bilang begini, oh begini nak, sini kamu ya cucu, kamu kesini. Lihat itu ada keranjang areng, karena ini di Amerika ya, di Kentucky. Kan musim dingin, kita mesti menyalakan itu ya, pemanas di dalam rumah. Coba arengnya dikeluarkan. Sekarang keranjangnya kasih lubang. Nah, tolong kamu ambilkan saya air dari sungai di belakang rumah. Nanti kamu bawa ke sini. Lalu si cucunya pergi mengambil air. Ya kan keranjangnya bolong. Sampai rumah habis. Lalu kakeknya dia bilang, "Kek, ini bolong sih, jadi ini habis." "Oh iya, kamu balik lagi, kamu kurang cepat jalannya." Dia balik lagi, isi air lagi, sampai tetap saja airnya habis. Berkali-kali airnya terus habis. Jadi dia kayak, gak bisa lah, saya mengambil air sudah berkali-kali, saya sudah lari secepat-cepatnya, tapi selalu habis. Lalu kakeknya bilang, ya coba lihat keranjangnya. Coba sekarang apa bedanya keranjangnya dulu sama sekarang. Dia lihat keranjangnya, dia bilang, oh iya bedanya sih dulu keranjangnya kotor bekas areng. Sekarang keranjangnya bersih. Sudah karena terus-terus diisi air. Nah, kata kakeknya, ya itulah kita membaca firman Tuhan. Mungkin seperti keranjang bolong ya, nanti lupa. Nanti sesudah baca kita lupa, tetapi karena sering membaca, kita itu dibersihkan. Jadi kita juga menjadi lebih mengerti ya, bahwa hidup kita ini walaupun dibaca sepertinya kok lupa lagi, tetapi firman Tuhan itu akan menolong membersihkan diri kita. Ya, memang ini dari satu sisi kehidupan. Ini saya tambahkan ya. Kalau itu juga sebetulnya pada waktu dia bawa air itu di jalanan itu juga harusnya dilihat ya, tanaman-tanaman jadi tumbuh. Tanaman-tanaman yang jadi tiap hari kan dia siram ya. Jadi tanaman-tanamannya juga subur. Nah, di sini dia mengatakan ya, sejak mengikut Yesus, sudahkah Anda mengambil komitmen untuk membaca Alkitab? Seberapa banyak waktu yang Anda pakai untuk membaca firman Tuhan dibandingkan bacaan lainnya? Atau nonton sekarang mah YouTube ya, ini ditulis sudah lama. Dibandingkan saudara nonton YouTube, dibandingkan saudara nonton yang lain, dengan membaca Alkitab, saudara lebih banyak mana? Jadi pengaruhnya yang lain itu lebih banyak dari diri saudara dari firman Tuhan. Itu sebabnya kita sulit untuk menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan sulit kita hubungan dekat dengan Tuhan ya. Sering kita jauh dari Tuhan karena pengaruh
bacaan itu terhadap hidup kita itu banyak. Ya. Tapi kalau kita jarang membaca, ya tidak ada pengaruhnya firman Tuhan pada hidup kita. Itu sebabnya harus sering dibaca. Walaupun sudah membaca dari depan sampai belakang firman Tuhan, tidak cukup hanya satu kali. Saya sudah membaca beberapa kali pun masih banyak yang lupa. Tidak semuanya ingat. Tapi prinsip-prinsipnya lama-lama banyak prinsip yang diajarkan diingat. Ya, saudara, ini sudah mendekati Natal. Jadi cobalah saudara membaca Injil. Injil itu ada 4. Dan ceritanya kan hampir sama-sama, kecuali Yohanes agak berbeda. Coba dibaca, walaupun diulang-ulang bacaannya sama, itu menolong kita mengingat ajaran-ajaran Tuhan Yesus dan mengingat kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini, bagaimana kehidupannya itu yang sudah sekarang meluas mempengaruhi, ya, seperti air itu tadi sudah disiram itu, tanaman tumbuh. Sudah banyak orang mendapat pengaruh dari firman Tuhan. Banyak orang juga bertumbuh, ya, walaupun banyak orang yang tidak, tetapi banyak juga orang yang bertumbuh. Kita bisa lihat buktinya bahwa semakin banyak orang mengikut Tuhan Yesus. Dan semakin banyak juga orang yang mau melayani Tuhan. Ya, walaupun masih kurang banyak. Namun ada banyak juga jumlahnya dibandingkan dulu, sekarang lebih banyak. Ya, saudara-saudara, 2 Timotius 3:16-17 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Itulah dampaknya 2 Timotius 3:16-17. Marilah kita setia membaca firman Tuhan agar hidup kita semakin baik dan dampaknya kita menjadi terang. Orang lain bisa melihat hidup kita, sama-sama ikut memuliakan Tuhan. Dan siapa tahu di antara mereka juga ingin menerima Tuhan. Tuhan Yesus maksudnya. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah kami setia membaca firman-Mu yang bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, untuk menunjukkan kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tolong kami Tuhan, supaya kami mau setia membaca firman-Mu agar hidup kami berkenan kepada Tuhan dan kami memiliki pengaruh pada orang-orang di sekeliling kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.